Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama. Ya, kali ini kita bakalan ngobrolin kenapa banyak orang-orang yang belum bisa memulai usahanya atau belum berani untuk memulai usaha. Mengapa kita yang sama sekali nol atau belum pernah memulai bisnis atau memulai usaha takut untuk memulainya? Ya, di video ini kita akan membahas itu. Jangan lupa tonton sampai selesai dan subscribe. Welcome. Ya, ada beberapa hal yang membuat kita jadi belum bisa untuk memulai bisnis kita atau belum bisa untuk memulai usaha kita. Kenapa? Ada beberapa hal yang membuat kita stuck atau terhenti. Walaupun kita sudah biasanya punya banyak, mungkin kita sudah punya banyak ide, kita sudah punya beberapa ide usaha, ide bisnis yang akan kita jalankan, tapi kita tidak bisa memulainya. Yang pertama itu adalah kita takut uang kita habis atau takut bangkrut, takut gagal. Sebelum memulai bisnis atau memulai usaha, sebaiknya kita memang harus siap untuk gagal. Tapi bukan berarti kita mempersiapkan diri untuk gagal seperti itu ya. Itu hal yang salah juga. Nah, kita mulai aja gagal gitu. Bukan berarti tidak direncanakan. Maksudnya ketika kita siap untuk gagal, berarti kita harus mengetahui apa saja yang kemungkinan membuat kita gagal. Seperti itu. Jadi kemungkinan tersebut kita olah kembali, kita pikirkan kembali bagaimana caranya agar kemungkinan tersebut semakin kecil. Kemungkinan untuk tidak gagal itu mungkin tidak mungkin ya. Saya rasa tidak mungkin. Semua orang pasti ada kemungkinan untuk gagal. Tapi kita harus memikirkannya lebih awal, bagaimana caranya supaya kita tidak gagal di hal-hal yang sudah kita pikirkan sebelumnya. Seperti itu. Rencanakan apa yang kita jalankan itu, kegagalannya ada di posisi apa saja, itu yang kita siapkan, kita persiapkan agar bisa mengurangi kemungkinan untuk gagal. Dengan kita mempersiapkan itu, saya rasa keberanian kita untuk memulai usaha atau memulai bisnis, memulai dagang itu akan lebih yakin lagi untuk memulainya. Untuk takut kehilangan uang, takut bangkrut atau takut gagal itu akan semakin berkurang dengan cara kita harus mempersiapkan matang-matang apa yang akan kita jalankan. Seperti itu. Yang kedua itu adalah dengan membuat plan, bisnis plan. Bisnis plan itu mungkin sedikit sulit ya, atau bisa dibilang membingungkan. Bisnis plan itu seperti apa? Kita bicara yang lebih ringan aja. Bisnis kita, merencanakan bisnis kita seperti itu. Merencanakan itu dengan cara membuat list apa saja langkah-langkah yang harus kita jalankan sebelumnya. Mungkin kita bisa menulis yang pertama, kita akan membuat usaha apa. Contohnya mungkin membuat usaha kuliner. Sebelum kita membuat usaha kuliner, apa saja yang harus kita siapkan? Pertama, mungkin tempatnya atau menunya. Yang kedua mungkin menunya. Yang ketiga karyawannya. Yang keempat seberapa besar bisnis kuliner yang akan kita bangun. Seperti itu. Yang kelima bagian keuangannya. Keuangannya seperti apa? Itu semua kita siapkan, kita wacanakan dari awal, kita dituliskan. Kalau bisa dituliskan, dicatat apa saja yang harus, langkah awal kita apa sebelum memulai usaha. Jadi nggak semudah ya punya uang nih 10 juta atau 20 juta terus mau buka usaha apa, warung makan, langsung bikin gerobak, langsung bikin beli produk, beli bahan baku, langsung rekrut karyawan seperti itu. Jadi semuanya tertata dengan rapi. Mungkin langkah awalnya pertama kita harus membuat gerobak. Kita bikin dulu gerobaknya, berapa biaya untuk bikin gerobak, didetailkan. Kemudian cari lokasi. Mungkin kita cari lokasi. Yang ketiga cari karyawan, baru kita cari karyawan. Yang keempat manajemen keuangannya seperti apa. Nah,
seperti itu. Jadi semuanya itu tertata dengan rapi. Kalau tertata dengan rapi, maka kita bakalan lebih yakin untuk memulai usaha kita. Seperti itu. Jadi saya rasa dengan memulai usaha yang direncanakan, dengan di plan dengan lebih baik di awal, maka usaha kita pun juga akan lebih kuat, lebih kokoh, karena usaha itu ada pondasinya. Nah, pondasi usaha akan saya bicarakan nanti di video selanjutnya. Tonton terus video-video saya yang lainnya, jangan lupa subscribe, tulis komentar Anda. Salam sukses bersama.